Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan kali ini atau pertemuan perkuliahan stabilitas obat, ya kita akan masuk ke dalam materi tentang reaksi kompleks ya. Dalam stabilitas obat mungkin sering terjadi ya beberapa reaksi, terutama reaksi kompleks yang dapat mengubah ya struktur suatu obat ya, baik dalam kondisi penyimpanan maupun interaksi obat sehingga dia berubah menjadi suatu senyawa lain. Nah, senyawa lain ini ya biasanya merupakan senyawa kompleks yang dapat mempengaruhi ya efektivitas dari suatu senyawa. Nah, kita akan membahas ya bagaimana reaksi kompleks ini bisa terjadi sehingga mempengaruhi dari stabilitas obat. Di sini nanti kita akan bahas ya tentang pendahuluan dari reaksi kompleks, terus macam-macam reaksi kompleks. Di antaranya ada ya reaksi yang reversibel, reaksi paralel, reaksi series. Terus juga membahas tentang steady state dari kondisi suatu reaksi ya dengan menurut Michaelis-Menten equation, terus redeterminant step. Nah, di sini ya banyak sekali reaksi yang tidak dapat kita jelaskan dengan persamaan yang sangat sederhana ya, yaitu mungkin dengan orde 0, orde 1, 2, dan orde 3. Maka dari itu perlu dijelaskan juga ya dengan persamaan reaksi, terutama yaitu reaksi kompleks. Di sini reaksi kompleks adalah reaksi yang melibatkan lebih dari satu tahap reaksi ya. Jadi bukan dalam satu reaksi saja ya, misalnya cuma dalam reaksi adisi terus selesai terbentuk suatu senyawa, tetapi dia bisa lebih ya terjadi dalam 2 reaksi, 3 reaksi, misalnya ya terjadi reaksi substitusi ya, terus terjadi lagi setelah itu lanjut reaksi adisi, terus lanjut reaksi eliminasi, atau juga nanti ada reaksi hidrolisis dan sebagainya ya dalam mencapai pembentukan suatu senyawa. Ini tadi ya ada 3 jenis reaksi kompleks, kita bisa lihat ya. Kalau reaksi reversibel itu adalah misalnya ada senyawa A ditambah B dengan ya kecepatan reaksi atau konstanta 1 ya, dan K-1 yaitu penguraian senyawa ya. Jadi K1 itu ya penggabungan senyawa, K-1 adalah penguraian dari senyawa. Ya, jadi senyawa A ditambah B ya menghasilkan senyawa C dan D. Kalau yang reaksi paralel atau reaksi samping ya, jadi senyawa A ya itu mengalami perubahan ya atau mengalami pembentukan, yaitu dari K1 bisa menjadi senyawa B ya, dengan K2 atau katalisnya bisa menjadi senyawa C. Jadi kemungkinan di sini ada satu senyawa, misalnya senyawa obat A ya dengan penambah
perubahan suatu katalis ya, dia bisa menjadi senyawa B ya, atau juga dengan penambahan katalis yang lain dia menjadi senyawa C ya. Jadi yang dihasilkan adalah senyawa yang berbeda gitu ya. Maka disebut reaksi paralel atau reaksi samping gitu ya. Yang ketiga adalah reaksi series atau reaksi konsekutif ya. Dimana senyawa A ini ya direaksikan ya dengan suatu katalis ya, dia akan mengalami perubahan menjadi senyawa B, dan senyawa B itu dengan katanya menjadi senyawa C, dan ini berlanjut gitu ya, jadi saling berhubungan ya, jadi B bisa menjadi C ya. Jadi berbeda dengan paralel tadi, A bisa jadi B, A bisa jadi C, tapi ini A jadi B ya, B jadi C. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah reaksi reversible atau reaksi bolak-balik di sini. Ini merupakan salah satu reaksi yang paling sederhana dengan mengikuti orde 1 ya, dimana A akan ya terbentuk senyawa B ya, dimana Kf adalah konstanta laju reaksi maju, atau yang Kr adalah konstanta laju reaksi balik ya, atau reverse. Makanya disebut reverse ya, reaksi bolak-balik. A menjadi B, B menjadi A ya, kita bisa buat dengan persamaan ya, nilai ya min dA dibagi dt itu sama dengan KFA atau konstanta laju reaksi maju A dikurangi nilai konstanta laju reaksi balik B, sehingga kita bisa memperoleh ya nilainya dA min dt itu kita anggap A0 ya, itu dikurangi A ya sama dengan B ya. Jadi kalau kita balik lagi, kita ubah A0 ya sama dengan A min B, atau min A ya sama dengan A0 min B ya, atau juga A sama dengan A0 plus B. Kita tarik lagi ya ke persamaan berikutnya ya, dengan nilai Lenz ya, nilai KFA0 ya, dibagi KF ditambah KR ya dikali A dikurangi KR A0 sama dengan KF plus KRT. Lalu kita turunkan KFA ekivalen ya sama dengan KRB ekivalen, sehingga A0 sama dengan A ekivalen sama dengan B ekivalen. A ekivalen sama dengan ya B ya dikali A0. Nilai B itu ekivalen adalah KR sama dengan dibagi KF ditambah KR. Ya sama tadi dengan yang rumus sebelumnya ya, penjabarannya. Kita bisa lihat lagi ya, untuk nilai ekivalen KR sama dengan KF per KR A0 dengan nilai Lenz ya, kita bisa lihat lagi
A0 dikurangi A ekivalen dibagi A min A ekivalen sama dengan KF plus KRT. Atau juga ln kita ubah menjadi anti ln, yaitu log ya, A0 kurangi A ekivalen A min A ekivalen sama dengan KF per KR ya, T nya diubah menjadi ditambah atau dibagi dengan nilai R yaitu 2,303 T. Sehingga nanti kita memperoleh persamaan seperti ini, yaitu persamaan regresi linier dari suatu grafik hubungan ya, di mana nilai Y itu sama dengan log A0 dikurangi A ekivalen dibagi A dikurangi A ekivalen sama dengan ya nilai B-nya yaitu KF ditambah KR ya, konstanta maju dan konstanta reverse, dibagi ya dengan nilai R yaitu 2,303 itu untuk nilai B-nya, sedangkan nilai X-nya itu adalah T ya, waktunya. Nah, pada kesetimbangan ini dengan konstanta laju reaksi KF pada waktu awal ya, B sama dengan 0, interceptnya 0 dengan slope ya, pada waktu keseimbangan dengan nilai slope-nya adalah K sama dengan KF dibagi KR dikurangkan B ekivalen dibagi A ekivalen. Sehingga kita bisa melihat ya, untuk persamaan regresi linier atau persamaan linearitas dari suatu kurva, di mana nilai Y dan nilai X tadi, X-nya adalah T, adalah waktu, di situ kita bisa lihat, dan Y-nya itu adalah log A0 dikurangi A ekivalen dibagi A dikurangi A ekivalen. Sedangkan nilai slope-nya kita bisa lihat tadi adalah nilai KF ditambah KR ya dibagi 2,303. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai B-nya ya dengan memasukkan persamaan regresi linier dengan memasukkan nilai X ya sebagai waktu dan nilai Y sebagai log A 0 AQ dan A min AQ ya, dengan menggunakan komputer atau Excel ya, kita hitung. Nanti kita bisa melihat ya, mencari nilai slope atau nilai B ya. Nah, itu adalah nilai dari KF ya plus KR dibagi ya nilai R 2,303. Ya, jadi bersama regresi akan lebih gampang ya kita mencari ya nilai slope-nya ya. Di samping nilai slope kita juga bisa melihat ya, mencari nilai R atau liniernya ya, dan juga nilai interceptnya atau nilai A-nya ya. Semakin linier ya berarti terdapat hubungan bola balik di situ. Nah, contoh ya dari reaksi reversibel yang kita lihat adalah contohnya adalah reaksi epimerisasi dari senyawa tetrasiklin ya. Ini dilakukan pada pH 2 sampai 6 ya. Kita bisa lihat ya, berarti di pH asam ya. Jadi di sini ada senyawa tetrasiklin ya dengan penambahan asam ya, direaksikan dengan asam nih ya. Dia mengalami epi isomer
ya, terbentuk isomernya ya, jadi pada posisi epi. Ya, jadi isomernya apa yang berubah di sini, pergantian pada posisi epi, yaitu pada amin sekundernya ya, ya mengalami perpindahan ya antara ke kiri dan ke kanan ya. Nah, ini dia menjadi epi isomer tetrasiklin ya. Sama-sama ya senyawa isomer, tetapi aktivitasnya tidak ada ya. Nah, itu aktivitas antibiotiknya menghilang ya. Kita bisa lihat tuh ya, gambar B itu ya. Nah, posisinya dari amin tersiernya itu berpindah gitu ya, posisinya ke kiri ya, sedangkan hidrogennya di kanan ya. Yang sebelumnya hidrogennya di kiri, amin sekundernya di kanan tuh ya. Bagaimana proses ya terbentuknya ya, epiremisasi dari reversibel ya, dari senyawa ya, apa nih, tetrasiklin ya. Kita bisa lihat di sini ya, pada waktu awal ya, jadi pada 0 menit itu ya, senyawanya masih ya dalam bentuk tetrasiklin itu ya. Dengan penambahan pH yang tadinya ya ini sorry ya, ini adalah reaksi reversibel ya dari terbentuknya iso 7 klorotetrasiklin tadi ya, bentuk isomernya tadi. Ya, tadi yang terbentuk tadi dia bisa balik lagi ya. Jadi iso 7 klorotetrasiklin atau epi isomer tetrasiklin tadi itu bisa balik lagi ya menjadi bentuk tetrasiklin itu ya, tidak sampai 100% ya. Ya. Jadi tidak sampai 100% itu dalam waktu sebesar 220 ya. Jadi 220 ya, dari 140 ya sampai 220 itu ya menit ya. Jadi kalau kita lihat ya 60 menit 1 jam, berarti 3 jam 180, 4 jam 240 ya. Jadi sampai 4 jam itu ya, dia hanya stabil gitu ya, terbentuk tetrasiklin yang tadinya mengalami isomerisasi ya. Nah, ini dalam waktu dia balik lagi misalnya ya, jadi obat tetrasiklin tadi mengalami isomerisasi, terus dia balik lagi menjadi reversibel ya, mengalami nilai konstanta R ya, itu 230 menit 220 menit ya, atau kira-kira ya mendekati 4 jam ya, dari 2 jam sampai 4 jam itu sekitar 30% ya. Jadi 30% itu berarti 70% dia baru terbentuk kembali senyawa tetrasiklinnya ya. Tapi untuk 100% berapa ya, ini kalau kita lihat ya dari grafiknya ya, mungkin dia butuh waktu berjam-jam, mungkin 12 jam ya, atau juga sama sekali ya membentuk reaksi reversibelnya tidak bisa mencapai 100% ya. Ya yang paling ya sampai dengan 70%. Atau juga sebaliknya mungkin tadi ya, reaksi isomerisasinya juga ya, terbentuknya isokloro tetrasiklin tadi ya cuma mencapai
mencapai 70% juga. Nah, kita lihat tadi ya, untuk melihat ya dari hasil tadi ya, melihat slope ya, atau nilai slope-nya atau nilai B dari proses ya reaksi epimerisasi dari iso-7-klortetrasiklin yang dilarutkan di dalam dimetilforfamid ya, dengan satu yang mengandung nilai natrium hidrofosfat ya 1M ya pada suhu 25 derajat. Nah, kita bisa lihat ya, dengan nilai X-nya adalah waktu, dengan Y-nya adalah log A0 min A ekivalen dibagi A min A ekivalen ya. Kalau kita lihat ya, nilai R-nya dia mengalami linearitas ya. Dan kita bisa masukkan ya nilai persamaan regresi ini ya dari berapa titik ya, pakai ada 4 titik ya. Itu ada 5 ya, mungkin ya dihitung waktunya 5 menit, terus 30 menit yang dia pakai, terus 60 sampai 90 menit ya. Dan nilai lognya yaitu nilai Y-nya nanti adalah 0,05 ya di situ, terus 0,3, 0,6 dan 0,98 ya. Nanti kita masukin yaitu ya untuk nilai Y-nya tadi ya, X-nya yang tadi ya 5 menit, 30 menit gitu ya, 60 dan 90 menit ya. Nah, nanti kita bisa masukkan persamaan regresinya, kita bisa menghitung nilai B-nya ya, B-nya slope-nya, terus intercept-nya, A-nya ya, dan nilai R-nya. Ya, menurut McCormick ya, dalam solvent tadi, dalam solvent dimetilforfamid yang berisi 1M larutan natrium hidrofosfat ya, dalam kesetimbangan ditemukan tadi ya 32% tadi ya isoklortetrasiklin dan 68% iso 7-klor 4 epitetrasiklin. Sehingga nilai konstantanya bisa kita hitung dengan B ekivalen dibagi A ekivalen, yaitu 68 ya. Jadi B iso 7-klor 4 epitetrasiklin tadi ya pada menit ke 160 sampai 220 tadi itu bernilai 68 ya. Sedangkan sisanya yang tersisa yaitu iso 7-klortetrasiklin itu 32%. Jadi 68 dibagi 32 kita memperoleh nilai konstanta 2,1. Bagaimana ya untuk menghitung nilai S-nya? Dari nilai konstanta tadi ya, kita memperoleh nilai slope ya dari persamaan regresi tadi bisa kita temukan, yaitu S ya. Jadi nilai B itu sama dengan, atau slope itu sama dengan KF plus KR ya, dibagi 2,30 ya. Kalau nilainya tadi kita masukkan, ketemu persamaan regresinya di sini adalah slope-nya 0,010, berarti 0,01 per menit ya. Atau juga bisa kita menghitung ya untuk mencari nilai KF R-nya dari nilai konstan tadi, di mana nilai K itu sama dengan B ekivalen dibagi A ekivalen ya, di mana KF dibagi KR sama dengan 2,1. Sehingga kalau kita masukkan lagi ya, 2,1 KR ditambah KR dibagi 2,3 sama dengan nilai S-nya tadi ya, 0,101 ya. Kita ubah ya, di sini nilai KR sama dengan 0,01 ya dikali 2,3
dibagi 2,1 ya, sama KR kan sama ya, KR nya kita hilangi, ditambah KR ya, dan KR anggap saja 1 di situ karena 1, sama dengan diperoleh 0,007 menit ya. Sehingga nilai KF-nya bisa dicari, di mana KF sama dengan 2,30 S dikurangi KR ya, di mana 2,3 dikali S nya tadi 0,001 ya, dikurang dari persamaan regresi tadi, dikurangi nilai KR yaitu 0,007 ya, diperoleh nilai KF sebesar 0,016 menit ya. Itu ya, jadi untuk penghitungannya. Yang berikutnya adalah reaksi paralel atau side reaksi ya. Jadi reaksi paralel umumnya terjadi pada sistem obat yang berisi komponen organik ya. Dia mengalami degradasi ya, seperti senyawa prednisolon yang dikatalis dengan basa ya. Nah, ini adalah contoh pada reaksi paralel. Ini kita bisa lihat ya, struktur senyawa prednisolon ya, dia mengalami ya reaksi dekomposisi ya menjadi satu prednison. Nah, ini kita lihat ya, degradasi steroid prednisolon dalam larutan basah ya, yaitu NaOH pada suhu 35, itu akan mengalami dekomposisi ya. Nah, ini merupakan contoh dari reaksi paralel ya dengan orde 1. Jadi di sini ya, prednisolon itu mengalami degradasi ya, yang satu menjadi senyawa A dan satu menjadi senyawa B. Nah, senyawa A di sini ya berupa produk yang bersifat asam atau ada struktur asamnya, dan senyawa N bersifat senyawa yang netral. Sehingga nanti ya turunan reaksinya, persamaannya kita bisa melihat min dP dibagi dt sama dengan konstanta atau K1 dikali P ditambah K2 kali P sama dengan Kp. Sehingga kalau P-nya kan sama ya, kita bisa menghilangkan, jadi konstanta sama dengan K1 ditambah K2 ya, dengan reaksi orde pertama yaitu Lenz ya, P0 dibagi P sama dengan Kt ya, P sama dengan P0 ya, E min Kt ya, pada produk yang bersifat asam itu sama dengan dA per dt sama dengan konstanta 1 kali P sama dengan K1 P0 E min Kt, dimana A sama dengan A0 ditambah K1 dibagi Kp0 ya, dikali 1 min E min Kt. Nah, di sini keterangannya A adalah konsentrasi produk asam setiap waktu, sedangkan A0 dan P0 adalah konsentrasi awal asam dan prednisolon. Jadi pada sebelum terjadi reaksi. A sama dengan K1 dibagi K P0 dikali 1 min E min Kt ya, dimana hasil produk netralnya N sama dengan K2 dibagi K ya, dikali P0 kali 1 min E min Kt. Aku duduk di mana? K1 slope dikali, Duduk di mana ini? sehingga nilai K1 sama dengan nilai slope ya, dikali K dibagi P0. Nah, menurut Goodman dan Meister, dia membuat tabulasi ya untuk melihat pengaruh katalis basah tadi ya, misalnya NaOH terhadap nilai K, K1 dan K2 itu pada senyawa prednisolon ya yang dikatalis ya menggunakan basa
dia mengalami degradasi ya di udara ya pada suhu 35 derajat ya. Nah, ini bagaimana tabelnya? Kita bisa melihat ya di mana larutan NaOH yang ditambahkan itu berdasarkan perbedaan normalitas atau nilai N-nya dari 0,01 N sampai ke 0,05 N ya. Kita bisa lihat nilai konstantanya setiap jam ya. Untuk nilai K ya, dia mengalami kenaikan ya, yaitu dari 0,108 sampai 0,293. Sama juga dengan untuk nilai konstanta 1 dan K2 juga ya mengalami kenaikan dengan bertambahnya nilai normalitasnya. Nah, yang menjadi perbedaan di sini nilai K itu cenderung lebih besar dibanding nilai K1 dan nilai K1 itu cenderung lebih besar daripada nilai K2. Terus ya, berikutnya adalah bagaimana terjadinya perubahan ya pada senyawa steroid yaitu hidrokortison ya, perubahan dekomposisinya melalui reaksi paralel di sini tadi. Di mana hidrokortison ini ya dia tidak stabil dalam penyimpanan pada suhu kamar. Ya, jadi jarang sekali kita melihat ya hidrokortison terutama dari sediaan padat nggak ada gitu ya. Ya, karena dia tidak stabil. Sehingga hidrokortison itu sering dibuat ya dalam sediaan obat luar atau sebagai krim, atau juga dia dibuat ya sediaan secara injeksi ya, karena kalau dia dibuat oral di dalam tubuh dia akan mengalami perubahan metabolisme ya, karena di suhu tubuh itu mengandung ya mungkin terkatalis ya dalam suasana basah sehingga dia mengalami dekomposisi. Nah, sehingga harus diperhatikan ya penyimpanan ya hidrokortison ini ya harus pada suhu tertentu ya, dan jangan dalam suasana basah atau mengandung alkohol ataupun gliseril ya. Situ. Yang berikutnya adalah reaksi series ya, atau series atau consecutive ya reaction. Reaksi tipe ini sering umum terjadi pada senyawa-senyawa radioaktif ya. Sama ya, masih mengikuti reaksi order pertama, di mana terjadi perubahan dari senyawa isotop induknya menjadi isotop pada anaknya. Misalnya pada dekomposisi perubahan senyawa glukosa, dia mengikuti pola reaksi seri di mana glukosa itu mengalami ya perubahan ya menjadi senyawa polisakarid ya. Polisakarid itu bisa menjadi selulosa dan lainnya gitu ya, atau juga dengan K1 ya menjadi senyawa hidrometilfuranon ya, atau 5-hidrometilfuranon AMF, di mana dengan konstanta berikutnya direaksikan dengan konstanta ketiga dan keempat gitu ya dengan suatu radioaktif misalnya, akan merubah ya struktur warnanya ya untuk senyawa HMF, atau juga dengan keempat dia akan menjadi suatu asam formiat dan suatu asam levulinik ya. Ini ya contoh ya, kalau dia di samping menghasilkan mengalami dekomposisi menjadi polisakarid, ada juga menjadi senyawa 5-hidroksimetilfulfuran atau 5-HMF. Bagaimana ya kita melihat ya yang berubah pada reaksi serinya adalah pada reaksi 5-HMF ya, tetapi pada reaksi glukosa merubah pada polisakarid dan 5-HMF itu dia memakai reaksi paralel ya. Tapi pada hasil samping dari 5-HMF ya merubah menjadi dia senyawa itu dia menjadi reaksi seri ya. Di sini kita bisa lihat ya ada glukosa berubah menjadi 5-MF terus menjadi senyawa C
ya. Kita bisa turunkan ya untuk rumus reaksinya, dimana A tadi ya, glukosa min dA dibagi dt dibagi K1 kali A untuk glukosa, sedangkan untuk senyawa B atau 5MF dB dibagi dt konstanta 1A dikurangi K2 atau konstanta 2B. Kalau kita turunkan lagi ya, DC sama dengan per dt sama dengan konstanta 2B ya. Jadi kalau kita lihat ya samaannya, A ya glukosa tadi sama dengan A0 ya, ekuilium dengan nilai pangkat min K1T. B sama dengan A0 K1 dibagi K2 min K1 ya. Kita kalikan dengan nilai ekuilium min K pangkat min K1T dikurangi E min K pangkat 2T. Atau juga C sama dengan A0 ya dikali 1 ditambah 1 bagi K min 1 min K2 ya dikali K2 ekuilium min K1 min K1 min K2T. Ya, itu reaksi seriesnya. Bagaimana dengan ya dengan steady state ya di sini menurut Nichols-Menten ya persamaannya sejumlah proses kinetika reaksi tidak bisa dihitung dengan pasti dengan menggunakan hukum integral, maka perlu pendekatan lain. Nah, pendekatan yang dilakukan Nichols-Menten itu digunakan untuk menghitung pada keadaan obat itu pada keadaan steady state ya. Nah, Nichols-Menten di sini ya membagi antara enzim dan substrat ya. Jadi E itu enzim, adalah substratnya. Enzim dan substrat itu bereaksi membentuk suatu kompleks yaitu produk, yaitu ikatan kompleks suatu enzim dan substrat ya. Nah, kita bisa nilai ya, E adalah enzim, T S adalah substrat, P adalah produknya, dimana nilai dP ya produk dibagi dt sama dengan konstanta 3 ya, yang antara ikatan enzim dan substrat menjadi suatu produk itu harusnya K3 ya, bukan K2 ya. Sehingga sama dengan ya K3 ya dikalikan ya enzim dan substrat. Lalu kita turunkan lagi persamaan tadi, nilai D antara ikatan enzim dan substrat dibagi dt ya sama dengan K1 dikali enzim dan substrat dikurangi K2 ya, enzim dan substrat dikurangi K3 enzim dan substrat, sehingga diperoleh ya D ya, kali enzim substrat dibagi dt K1 enzim substrat dikurangi K2 tambah K3 ya dikali enzim dan substrat ya. Jadi kita K2 dan kita gabung saja kan ya, min dan min kan jadinya plus ya, sehingga K2 plus K3 di situ. Nah, jika konsentrasi ya, enzim dan substrat itu stabil, maka reaksi yang digunakan biasanya rata-rata pada konsentrasi substrat dan produk bisa kita lihat dari persamaan itu adalah D sama dengan ya D kali enzim substrat dibagi dt sama dengan 0. Atau juga bisa kita lihat ya persamaan di bawah ini, yaitu enzim substrat S sama dengan K1 ya, enzim kali substrat dibagi K2 plus K3 untuk melihat ya keadaannya pada steady state ya. Nah, bagaimana konsentrasi total ya pada suatu enzim ya, apabila enzim itu kita ya konsentrasi totalnya adalah E0, dan konsentrasi ini ya kita bisa lihat untuk bebas ya enzim atau ikatan enzim dan substrat itu kita bisa lihat persamaannya dengan E0 sama dengan E ya ditambah E kali S ya, dengan mengeliminasi nilai E ya, dimana nilai E kali S substrat sama dengan K1
kali substrat kali enzim 0 ya dibagi K2 plus K3 ya ditambah K1 kali S. Sehingga diperoleh ya enzim kali substrat ya sama dengan substrat enzim 0 ya dibagi Km plus S, atau juga nilai Km kita peroleh dari K2 plus K3 dibagi K1 ya. Sehingga produknya bisa kita lihat ya dalam keadaan steady state, yaitu dP dibagi dt ya sama dengan K3 S kali E0 dibagi Km plus S ya, dimana nilai V itu dapat diperoleh dari nilai Vm ya dikali S bagi Km plus S ya. Nah, ini kita lihat dari persamaan linear dari linear bulk ya, dimana nilai 1 per V sama dengan Km plus S dibagi Vm kali S, 1 per V sama dengan 1 per Vm ditambah Km 1 bagi Fm dikali 1S ya. Sehingga kita bisa lihat ya persamaan regresinya dari linear bulk ya dan Michaelis-Menten tadi ya secara kinetika pada keadaan steady state ya, dimana nanti akan diperoleh suatu nilai intercept atau nilai A ya dengan nilai Y nya 1 per V dan X nya 1 per S ya, 1 per detik dan 1 per V. Sehingga nanti kita bisa melihat ya nilai interceptnya itu adalah pada titik awal ya terjadinya pertemuan ya antara nilai X dan nilai Y ya. Nilai slope-nya nanti kita untuk mencari nilai B-nya. Nah, di sini ada contoh dari data Michaelis-Menten ya. Dari suatu persamaan kita bisa melihat velocity dari nilai F ya dari suatu reaksi enzimatik ya dari suatu substrat ya, yaitu nilai F-nya dalam konsentrasi mikrogram per liter per menit ya. Itu bisa kita lihat ya dari kenaikannya, semakin lama dia semakin naik ya, dengan penambahan molaritasnya ya semakin tinggi ya, nilai V-nya juga semakin tinggi pula. Atau juga dari persamaan ya dari gambar yang dilakukan oleh Lineweaver-Burk form ya dengan Michaelis-Menten yang hasil ekuasi diplot dalam kurva 1 per V versus 1 per S ya. Nanti di sini dapat kita kalkulasikan nilai Vm dan Km-nya secara linear ya. Kita analisis tadi ya persamaannya sama seperti persamaan reaksi reversible tadi ya. Dimana kalau kita lihat ya nilai 1 per S per mol-nya itu semakin kecil, 1 per V-nya juga semakin kecil pula atau jadi penurunan. Terus kita ekstrapolasi ya data dari persamaan tadi ya, itu kita masukkan data ya 1 per V tadi 19,316 ditambah 0,0234 ya 1 per S dikasihkan R2 ya. Jadi kalau R2 itu adalah nilai regresinya, interceptnya 1 per M tadi 19,316 ya, VM nya tadi ya kita peroleh VM nya itu dari tabelnya tadi 0,0518 mikrogram liter per menit. Nilai slope nya atau nilai B ya Km per Fm nya kita peroleh 0,0234 liter per menit per mikrogram molar ya. Sehingga nanti nilai Km tinggal kita masukkan, yaitu nilai slope ya, jadi nilai slope atau nilai B ya dikali dengan nilai A ya atau intercept ya, diperoleh 0,0234 ya dikali 0,0518. Nah, nilai Vm nya ya sama dengan 0,0012 molar. Sedangkan untuk nilai min 1 km ya itu sama dengan min 82,3 molar ya. Nilai Km nya adalah 0,0012 molar. Sehingga kalau kita lihat ya persamaannya ya dari reaksi kecepatan reaksi ya dari rate determining step tadi ya A menjadi B
itu step 1 dan menjadi step 2. B tambah C menjadi D, itu step yang ketiga. D menjadi produk, itu menjadi step keempat. Sehingga bisa kita lihat A plus C menjadi P di situ. Nah, ini kita lihat penurunan reaksinya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk materi video pembelajaran dalam mata kuliah stabilitas obat ya, terutama di sini bab tentang pembentukan reaksi kompleks yang mempengaruhi pada stabilitas obat ya. Ada 3 reaksi yang terjadi. Ada reaksi reversibel, ada reaksi paralel, dan yang ketiga ada reaksi seri ya. Nah, kita bisa melihatnya atau menghitung ya terhadap nilai konstanta ya dengan rata-rata menggunakan persamaan regresi. Nilai Y sama dengan D plus X di situ ya. Nah, ya bisa lihat di situ. Silakan ya Anda simak ya, Anda resume materi ini nanti dan dikumpulkan melalui GC. Ya, terima kasih ya atas waktu yang diberikan. Kita akhiri saja perkuliahan kali ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.